Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana memaparkan kajian pustaka di dalam skripsi. Kalau Anda ingin cara kilat dalam skripsi ini tentu tidak akan menemukan, tapi kalau sampean ingin belajar step by step bagaimana mengerjakan kajian pustaka di bab 2 ini dengan perlahan sehingga bisa memahami filosofinya, cara menuliskannya akan jadi lebih baik. Yuk, mari kita tinjau satu persatu per kata per kalimat dari kajian pustaka yang ditulis oleh si Afaf ini. Kajian pustaka ini memiliki fungsi untuk menjelaskan fenomena yang kita teliti ini. Bagaimana perkembangan dari teori tentang respon dari rumusan masalah yang kita ajukan. Bagaimana para ilmuwan saat ini berbicara tentang rumusan masalah yang kita ajukan. Apa sih sebenarnya jawaban sementara dari para ilmuwan terkait dengan rumusan masalah yang kita ajukan, atau jawaban sementara dari judul skripsi yang kita ajukan ini di perdebatan dari para ilmuwan seperti apa. Yang kedua, fungsi kajian pustaka ini adalah membuat instrumen penelitian. Ini bagaimana kita bisa membuat pedoman wawancara, pedoman observasi dari kajian pustaka yang kita susun. Mari kita review satu persatu dari punyanya siapa ini. Judulnya tentang Tazkiyatun Nafs sebagai pendidikan karakter religius di SMP Negeri 26 Malang ya. Nah, untuk pertama mungkin si Tazkiyah ini ingin mendefinisikan ya, tentang apa sih pengertian dan tujuan Tazkiyatun Nafs ya. Dia ada 3 tokoh yang diajukan, yaitu dari tokoh Said Masyhuri, Said Hawa, dan Sholihin. Kritik saya terhadap definisi yang dikembangkan oleh si penulis skripsi ini adalah literatur yang digunakan sudah sangat old, sudah sangat kadaluarsa. Umurnya misalnya Pak Masyhuri ini tahun 2012 ya, mungkin sekarang udah, atau ketika diujikan kan tahun 2017 ya, sudah lebih dari 5 tahun, apalagi semakin ke bawah tahunnya semakin 99 dan 2003. Jadi pendefinisian istilahnya juga dari literatur yang terbaru. Artinya ilmuwan ini mengikuti perkembangan tren dari Tazkiyatun Nafs. Dan juga konsep Tazkiyatun Nafs yang dibangun dalam kajian pustaka ini tidak berangkat dari tokoh-tokoh yang kemudian dikenal sangat ahli dalam bidang Tazkiyatun Nafs. Nah, ini mungkin ada tokoh ya, misalnya Al-Ghazali ya. Kita lihat apakah sumbernya primer? Ya tidak. Jadi Al-Ghazali di sini dia mengutip Al-Ghazali ini bukan dari langsung kitabnya Al-Ghazali, tapi dari katanya. Ya. Al-Ghazali dari kitab, dari karangan buku Al-Jailani. Nah, ini kan berarti Al-Ghazalinya menjadi sumber sekunder gitu. Padahal dalam ya Ulumuddin misalnya ya, itu mesti dibahas itu Tazkiyatun Nafs, karena yang salah satu tokoh yang mempopulerkan dari konsep Tazkiyatun Nafs ini kan Al-Ghazali dan kitab ya Ulumuddin ya. Nah, ini masih terjadi kemiskinan teori dalam kajian pustakanya, karena satu halaman hanya satu literatur, berarti ini masih belum bisa meramu secara ciamik ya literatur yang digunakan. Nah, baik literaturnya kan tahun 2020, ini sudah sangat old sekali ya. Jadi ya kalau pendefinisian itu kan ada dari istilah leksikal ya, dari kamus maupun dari istilahi ya, dari pengertian para ahli-ahli dalam bidang masalah. Ini konsep Tazkiyatun Nafs juga masih minim ya. Ini hanya kritik, hanya untuk masukan saja ya. Ya meskipun begitu sudah lolos di tangan pengujian begitu. Nah, ini juga ibitnya banyak sekali. Ini kajian pustakanya di sini ini mengutip, memindah halaman buku yang 3 halaman Tazkiyatun Nafs dalam buku tertentu dipindah hanya begitu saja.
tidak ada catatan penting di balik argumentasi yang dibangun ya. Konsep kajian pustaka ini sebenarnya adalah membaca ulang, mendefinisikan ulang tentang apakah konsep definisi yang dibangun para konseptor Tazkiyatun Nafs ini masih relevan nggak dengan ketika melihat fenomena yang ada di SMPN Negeri 26 Malang gitu. Jadi mendialogkan antara konsep Tazkiyatun Nafs yang dibangun belum pada zaman milenial dengan Tazkiyatun Nafs yang diteliti pada zaman milenial gitu. Ya, jadi sebenarnya harusnya kajian pustakanya langsung straightforward ya, menjawab rumusan masalah pertama gitu. Ya, kalau yang dulu kan seingat saya bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini kan bagaimana proses penanaman Tazkiyatun Nafsnya kan begitu dalam pembentukan karakter religius siswanya di SMP Negeri 26 Malang. Nah ini penelitinya ini malah berbicara konsep-konsep definisi yang sebenarnya tidak terlalu harusnya proporsional saja. Yang dibutuhkan adalah bagaimana learn how to learn nya, bagaimana cara penerapannya secara teoritik. Tapi is oke saja kalau kemudian dijelaskan secara panjang lebar ya, tapi jangan sampai kemudian merubah orientasi dari rumusan masalahnya. Kan penelitian ini tidak untuk mencari akar dari pengertian Tazkiyatun Nafs, tapi kemudian pada praksisnya, pada prakteknya itu seperti apa gitu ya. Oke, saya nggak tahu ini apa kaitannya zakat dengan zakat ini ya, puasa, haji, apa itu unsur-unsur Tazkiyatun Nafs ya, mungkin di badai-badai yang unsur Tazkiyatun Nafs ya. Saya melihat ini sumbernya dari Al-Quran, sehingga hadisnya ini masih kurang ini terlalu dominan ya. Hanya satu buku dikutip semua, lihat ini satu buku berapa halaman ini dikutip semua. Jadi kalau berhalaman-halaman yang kemudian diketik ulang di kajian bab 2-nya ya harusnya fontnya beda gitu kan. Ini kan kutipan langsung tidak ada uraian dari penulisnya gitu ya. Ya kita lihat ya, ini catatan saya yang terpenting dari kajian pustaka ini ya, harus satu straightforward yang menjawab rumusan masalah nomor 1, 2, dan 3. Ini mungkin cerminan dari gaya kajian pustaka yang dikembangkan para mahasiswa itu kadang-kadang kan meniru kakak seniornya. Nah, tugas saya di sini kan mengingatkan bahwa menulis kajian pustaka itu harus sesuai dengan apa yang ingin diinginkan dari rumusan masalahnya gitu. Jangan sampai kemudian rumusan masalahnya A, kajian pustakanya B, itu kan tidak sesuai dengan penggarisannya itu. Nah, selanjutnya nah, ketika menanyakan tentang metode-metodenya ya harus dijawab secara praksis. Nah ini teoretik banget gitu kan, hanya kata orang itu parade teori. Nah, parade teori jadi hanya sekedar ya ini loh, nah ini loh, tapi tidak memberi kejelasan tentang bagaimana metode-metode ini ketika diterapkan di ranah SMP-nya itu seperti apa secara teoritis. Jadi membangun asumsi kan gitu kan. Jadi fungsinya juga membangun asumsi untuk dibuktikan di bab 4 gitu. Oke, ya. Ya, kita lihat ini juga corak dari penulisannya ini masih mengandalkan literatur dari bahasa Indonesia semua ya, tokoh-tokoh yang kredibel gitu. Dan juga ada tokoh dari barat, tokoh dari kitab kuning. Nah, itu akan lebih ciamik sekali kalau diramu menjadi literatur yang up to date gitu. Nah, ini sudah membuat indikator keberhasilan ini
ini atas dasar apa pembuatan indikator keberhasilan karakter religius ini tidak jelaskan sebenarnya ya. Indikatornya cuma A, B, C, A, B ini dari mana, ini perlu dijelaskan sumbernya ya, kemudian alur berpikirnya jelas gitu. Nah ini di tabel 2 ini kan tiba-tiba mengatakan ada indikator keberhasilan. Nah, merayakan hari-hari besar ini sampai ABC ini verifikasi dan validasi dari indikator keberhasilan ini belum dijelaskan oleh peneliti. Nah ini menjadi ruang untuk bisa dikritik, kemudian melalui penelitian baru bisa menyempurnakan dari apa yang dilakukan oleh si Alpha. Oke ya, ini cuma satu ya, ini misalnya cuma satu literatur, ini mengalami kemiskinan 2000 macam ibit lagi kan gitu ya. Itu usahakan bisa meramu berbagai macam sumber. Nah, tentunya diskusilah dengan orang-orang ya, dosen-dosen yang pengampu mata kuliah tasawuf. Saya rasa kalau mau lebih terbuka lagi, mau bisa komunikatif lagi dengan para ahli tasawuf, mungkin akan mendapatkan banyak literatur yang bisa memperkaya dari kajian pustakanya gitu. Nah, kita lihat ya, masih satu semua ya, bukan satu gimana sebelum kerangka berpikir ya. Jadi catatan pentingnya kajian pustakanya ini sebenarnya tidak menjawab dari rumusan masalah yang diajukan. Rumusan masalah yang diajukan pada rumusan masalahnya kan ada 3 kan ya. Satu tentang bagaimana proses pelaksanaan pembentukan tazkiyatun nafsnya di sekolah Seminit 26 Malah. Yang kedua terkait dengan metode apa yang digunakan. 3 faktor penghambat ya, penghambat dari adanya konsep sarana pembentukan tazkiyatun nafs tadi. Jadi ini peneliti mungkin lupa apa yang ditanyakan di rumusan masalah dengan jawaban kajian pustakanya kan begitu. Tapi oke aja, yang terbentuk itu skripsi yang baik itu yang di ACC kan begitu. Nah, filosofinya secara pragmatis seperti itu. Nah, sedikit saya singgung tentang kerangka berpikir. Nah, ini kerangka berpikir ini sebenarnya adalah arsitektur atau bentuk rumah dari penelitian ini seperti apa gitu ya. Jadi biar kemudian pembaca itu tahu garis besar secara makro dan general dari penelitian ini, dibuatlah kerangka berpikir atau theoretical framework ya. Nah, tapi ini mendahului ya, ini panahnya ini ke bawah, ini instruksi atau ke atas ini bentuknya hubungannya koordinatif atau asosiatif tidak dijelaskan oleh peneliti dan tidak ada uraiannya di sini ya gitu. Harusnya diuraikan. Nah, ini alurnya ke sini ini bolak-balik atau enggak atau gimana, nanti tiba-tiba menemukan temuan penelitian. Metodenya nggak disebutkan sebenarnya kan, secara sistematis disebutkan latar belakangnya gimana, latar belakang ini ditanyakan di kotak-kotak ini gitu kan. Pakai teorinya siapa untuk menjelaskan dari rumusan masalah tadi, tujuan manfaatnya seperti apa. Tujuannya ada tapi manfaatnya nggak ada, aneh gitu kan. Orang melihat gitu. Harus pakai metode apa tidak dijelaskan. Nah, inilah kesalahan-kesalahan mendasar ketika kita membuat kajian pustaka skripsi di bab 2. Ini saya harapkan pada adik-adik yang sudah mulai menyusun proposal skripsi itu bisa memperhatikan dari kesalahan-kesalahan kakak kelasnya terkait dengan pembuatan skripsi. Ini pendapat pribadi saya selaku dosen yang memiliki tugas untuk mengawal skripsinya adik-adik itu. Saya rasa itu untuk kajian pustakanya lebih sabar, step by step, nikmati proses jatuh bangunnya skripsi ini akan menjadi skripsinya lebih inspiratif. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.